Kabulkan taubat ampuni dosa-dosaku. Bahwa pada enjing puniki kula kali panjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman lan Islam sehingga saged hadir saged dugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaiku sareng-sareng nglampahi salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat lan ibadah kula kali panjenengan sami kabeh baik ibadah sholat subuh berjamaah, ibadah zikirane, i'tikafe, taklime, tahlile lan ibadah-ibadah sanese muga-muga dipun tanpi lan dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kami sampaikan pada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah akhir zaman yang telah menuntun kita minat tulumat ila nur. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini, pada kajian subuh ini saya akan menyampaikan tentang kata penyesalan, memahami dan memaknai makna penyesalan. Dalam kehidupan ini seringkali terkadang kita melakukan kesalahan ya. Dan dengan kesalahan itu kemudian akhirnya kita menyesal ya. Akhirnya kita menyesal tanpa kita sadari. Kenapa kita menyesal? Nah, biasanya penyesalan ini terjadi setelah kita melakukan sesuatu tetapi dengan yang kita lakukan itu merasa bersalah. Kadang-kadang ada waktu yang terlewat karena terlalu banyak mengabaikan waktu, nunda-nunda waktu, akhirnya nyesel. Aduh, lamuna durung mangkat mah mau ke atau durung teka kita wis teka dingin mah enak wis mangkat akhirnya nyesel. Keretanya wis nyesel, mobilnya wis lewat. Itu contoh penyesalan. Atau kita melakukan satu kesalahan yang salah. Nah, kemudian kita pengen mengulanginya kembali. Karena penyesalan yang telah kita lakukan, maka ini pun sebagai bentuk rasa penyesalan. Nah, maka pada kajian pada pagi hari ini, kompetensi yang akan saya bangun pada pagi hari ini yaitu bentuk penyesalan yang ada di dunia dan bentuk penyesalan yang ada di akhirat. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi penyesalan ini adalah bentuk perasaan sedih kita, kecewa kita, baik itu rasa bersalah maupun tindakan yang salah yang telah kita lakukan, atau justru atas kebaikan yang terlupakan. Ya, maunya terlalu ditunda-tunda sehingga akhirnya durung disempet dilakoni di masa lalu, sehingga perjalanan sudah lewat. Itu pun termasuk penyesalan. Wong nyesel kiki ana loro. Ya, penyesalan itu ada dua. Ana penyesalan yang dunia, ana penyesalan yang akhirat. Nyesel yang dunia mungkin masih bisa diperbaiki. Ya. Penyesalan di dunia ini masih bisa diperbaiki kalau seandainya kita melakukan kesalahan. Selama kita masih ada napas, selama masih bisa aktivitas, masih diparingi waras urip sehat, maka kita masih bisa memperbaiki diri. Nah, kuning dunia, nyeselin dunia. Tapi bakal nyeselin akhirat, ya. Bakal nyeselin akhirat. Maka penyesalan di akhirat ini penyesalan yang terjadi ketika perbuatan telah tertutup, bisa diperbaiki maning.
karena waktunya sudah tidak bisa diputar lagi. Nah, penyesalan di akhirat ini penyesalan yang paling dahsyat, ya, dan tidak ada pergunanya lagi, tidak berguna lagi penyesalan di akhirat ini. Karena apa? Karena sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka penyesalan di akhirat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mengabadikan di dalam Al-Qur'an agar kita ini jangan sampai apa? Jangan sampai menyesal. Ya. Kita ini jangan sampai menyesal, maka Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Oh. Cara Gusti Allah datang Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawmaidin bi jahannam yawmaidin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Cara Gusti Allah pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesadarannya, tidak ada lagi guna penyesalannya. Oh, nyesele wis laka gunane maning, ya. Tidak berguna lagi baginya kesadaran, menyadari, ya Allah, ketika sudah ditunjukkan neraka, duh kita ku nyesel, nembe sadar kari mau mah dielingaken, diomongaken, diwarai, dinasehati, wong sing bature, sedulure, tanggane, bahkan nasihat-nasihat dari diri sendiri juga, ya. Apa mana sekian zamannya canggih, anak TikTok, anak HP, anak ning radio, ning TV, banyak nasihat-nasihat kepada kita agar kita ini berhati-hati di dalam melakukan kehidupan supaya apa? Jangan sampai penyesalan di kemudian hari, ya. Maka Allah juga abadikan di dalam Al-Qur'an supaya kulaku eli karo Gusti Allah, supaya taat karo Gusti Allah, supaya sembahyang dilakoni, ibadah dilakoni, amal soleh, gawe bagus, mumpung masih diparingi waras urip sehat nindunya. Maka Allah berkali-kali Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya, supaya apa? Supaya kita ini sadar. Supaya kita ini sadar. Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jare Gusti Allah datang Al-Qur'an, maka orang-orang yang menyesal itu dia berkata, orang-orang yang menyesal itu yang baru sadarnya kuning akhirat, elingnya kuning akhirat. Ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan, ya, mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebagusan untuk hidupku ini. Duh, lamun kita bisa balik di dunia maning ka, arep gawe bagus, arep gawe amal soleh, arep sembahyang bae, arep berjamaah bae, arep dzikir bae, arep pokoknya arep gawe bagus. Ini penyesalan di akhirat, penyesalan yang sudah terjadi di saat napas kita sudah tidak ada. Barang wis langka napase, barang wis mati nyesel, ya. Nyeselnya di akhirat. Ini nyesel yang tidak bisa diperbaiki lagi. Nyesel sing langka gunane, ya. Nyesel yang akan selama-lamanya. Maka kita yang menyesal di akhirat, di dunia ini yang masih ada, ini luar biasa. Ketika kita, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, kemudian kita menyesali atas apa yang telah kita lakukan di masa lalu, bukan lagi nom-noman make salah, ake dosane, ake ora eling karo Gusti Allah, ya, ake melakukan kemaksiatan, melakukan kebohongan, tetapi sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani proses kehidupan. Maka yang lalu kita sesali, kita taubat, jaluk pangapura karo Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pangapura, pengen malake ake salah, ake dosane, pengen ma ake kelalene karo sampean, ake ninggalaken perintahe, jarang sembahyang, jarang ibadah. Seniki kula masih diparingi kesempatan waras urip, masih diparingi napas, masih diparingi kanggo memperbaiki diri,
maka perbaiki. Diperbaiki. Tapi jepa aku pengen masjid. Iya, cuman jampi ini orang bisa. Wis aja mikiri jampi. Aja mikiri bacaan-bacaan. Yang penting takabain yang masjid, takabain yang tajuk. Nanti juga dengan sendirinya Allah akan bimbing kita. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Nanti sama-sama saling mengingatkan. Ya kekumpulan karo wong soleh, insya Allah kita melu kagawa soleh. Kumpulan kayak ibaratnya jare wong bijak mah, baka kula kumpul karo tukang minyak wangi. Paling beline kula melu mabu-mabune. Kekumpulannya karo tukang las, paling beline kula kecipretan lase. Kekumpulannya karo wong kurang bagus, ya melu kegawa kurang bagus. Apa mana di saat usia kita sudah senja, sudah tua, sudah seharusnya kita memikirkan untuk pulang ke negeri akhirat, ya. Memikirkan pulang ke negeri akhirat. Wis wayahe kula kumpule karo wong-wong kang soleh, wong-wong kang taat karo Gusti Allah, orang-orang yang sudah seharusnya kita memikirkan untuk pulang lur bekale. Nah, ketika kita belum bisa bacaan-bacaannya, ya kita nanti juga dengan sendirinya akan sama-sama belajar, ya. Akan sama-sama belajar. Apa maning bakal sholat berjamaah wong bodoh, wong pinter, ya. Wong blesak, wong bagus, kabeh semua sudah dijadikan satu, sudah dibeli oleh malaikat, ya. Kita sudah mendapatkan nilai pahala 27 derajat. Imame bodoh, makmume bodoh, tapi karena bagus kabeh, ragam kabeh, pada tetap pitulikur. Imame pinter, makmume bodoh, tetap pitulikur. Pokoknya saling melengkapi. 27 derajat. Ini manfaat daripada kita sholat berjamaah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bentuk penyesalan yang tidak ada gunanya ini adalah penyesalan saat kita sudah ada di negeri akhirat, ya. Kenapa? Karena penyesalan di negeri akhirat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun peringatkan kembali di dalam Al-Qur'an bahwa jare Gusti Allah datang Al-Qur'an, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Cari Gusti Allah, inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang-orang kafir, orang-orang yang tertutup, azab yang dekat. Wis dipelingaken Gusti Allah. Hati-hati ning urip ki, hati-hati ning dunya ki, hati-hati aja sampai kula ki nyesel. Maka Al-Qur'an telah memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an, ya. Sudah disampaikan oleh para ulama, para kiai, para habaib, para ahli Allah, ya, menyampaikan tentang pentingnya terus kita mengkaji Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, ya. Supaya apa? Supaya kita paham. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Orang kafir itu orang yang tertutup. Orang kafir itu orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup hatinya, tertutup kolbunya, pikirannya, tidak mau taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
akhirnya menyesal, ya, menyesal atas apa yang telah terjadi. Sehingga apa? Sehingga lebih baik tidak jadi tadi lemah baik, jadi tanah baik daripada dari manusia. Karena dari manusia maka dia bakal ditakoni pitakonane, ya, bakal di apa namanya, kalau yang baik tentu akan mendapatkan nikmat, tapi kalau yang buruk akan mendapatkan azab, akan mendapatkan balasan. Dia menyesali kehidupan. Itu adalah contoh-contoh daripada orang-orang yang menyesal di dalam hidupnya, ya. Lah maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa manusia mengalami penyesalan? Nah, ngapa manusia bisa menyesal? Biasanya terjadi satu, akibat terlalu menunda-nunda kebaikan. Arepan nglakoni kieu kok maning bae, bakal wis enak. Arepan ibadah engko bae bakal wis tua. Arepan sembahyang kok bae bakal wis ora repot. Pokoknya berbagai macam alasan yang membuat dia akhirnya tidak melakukan sesuatu. Jadi orang malas itu, orang malas gini, wong malas ku ciri-ciri mencari-cari alasan supaya tidak melakukan. Biasanya seperti itu, wong malas, wong beli kiengan. Alasannya kok ana bae, kok maning durung anu, kok maning durung masih repot, kok maning masih wis macam-macam. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang tertunda. Arab sodako engko bae bakal wis akeh. Padahal yang namanya sodako enggak mesti harus tunggu banyak. Iya, Arab masjid engko bae bakal wis ora repot, padahal manusia mah ya repot bae. Arab sembahyang diundur-undur segala macam. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah ditunda-tundanya. Jadi harapan gawe kebagusan ki ditunda-tunda, engko maning, sehingga akhirnya ya banyak yang kelewat. Nah, akhirnya menyesal. Kemudian apalagi yang membuat manusia mengalami penyesalan? Mengapa menyesal? Yang kedua, kata para ulama, terlalu mengikuti hawa nafsu. Terlalu mengikuti hawa nafsu sesaat, kenikmatan sesaat, tidak memikirkan jangkanya, tidak memikirkan dampaknya, ya. Padahal umur belum tentu. Maukah Arab sembayang baik kok baik, Arab eling baik kok elingnya bakal wis tua, Arab eling kok elingnya bakal wis enak, Arab elingnya kok baik bakal wis ora repot. Macam-macam alasan yang membuat dia akhirnya sampai kelalen, sampai akhirnya Allah memulangkan ke dalam akhirat, ke negeri akhirat. Akhirnya Allah memulangkan ke negeri akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi akhirnya apa? Mati durung gawa iman, mati durung gawa amal soleh, masih kurang, masih akeh PR yang harus diselesaikan di dunianya, ya. Durung taat ka Gusti Allah, khawatirnya seperti itu. Nah, maka kita ini yang sampai hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, aja nunggu-nunggu waktu lenggang, aja nunggu-nunggu terlalu dinanti-nantikan. Ketika ada kesempatan, ayo lakukan, ya. Ketika orang repot, ayo lakukan. Dan Allah sudah memberikan peringatan di dalam hati kita sendiri. Allah sudah menitipkan di hati kita. Kadang-kadang ada teguran di dalam hati kita, ayo ibadah, ayo sholat, ayo gawe bagus, ayo gawe kemanfaatan. Banyak nasihat-nasihat yang Allah titipkan di dalam hati kita. Tapi terkadang kita banyak mengabaikannya. Mengabaikannya. Akhirnya apa? Peringatan yang Allah berikan di dalam hati kita itu akhirnya disibukkan maning ning sejene, akhirnya terlindas oleh yang lainnya, akhirnya orang kelingan, orang sampai dilakoni. Apa maning bakal usia wis tua sering orang kelingan. Bakal wis tua kan sering orang kelingan.
Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama yang menyebabkan mengapa manusia mengalami penyesalan, yang ketiga melupakan waktu dan kesempatan. Dipai Gusti Allah umur panjang, dipai sehat, dipai waras, ya. Tetapi warasnya ini, sehatnya ini, umur kesempatan yang ada ini dipai umur dawaki tidak pernah digunakan untuk ibadah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia keburu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, keburu nyesel, keburu meninggal, keburu mati. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ketika melihat saudara-saudara kita yang sudah pulang ke negeri akhirat, jadikan pelajaran, jadikan iktibar bahwa kita pun nanti akan seperti itu, akan mengalami seperti itu. Tapi kira-kira ulah wangsul datang akhirat, kira-kira dalam keadaan cukup imane, cukup amal solehe, cukup kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia, sudah memberikan yang terbaik, ya, sudah saling memaafkan, sudah saling menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Nah, lantas bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar semua itu terjadi dengan baik? Maka kita ubah penyesalan tadi menjadi pembelajaran, jadikan pembelajaran, ya. Setiap peristiwa dalam hidup ini jadikan pelajaran, jadikan pengalaman agar kita jangan sampai terjadi lagi penyesalan. Maka kata Rasulullah, penyesalan adalah bagian daripada taubat. Bahkan penyesalan di dunia penyesalan di dunia ini masih bisa diperbaiki. Nyesal sing hebat. Orang yang menyesal yang hebat itu adalah penyesalan ketika kita masih ada di dunia. Kita menangis, nyesel, jerit akibat dosa-dosa yang kita lakukan, akibat kesalahan yang telah kita lakukan, akibat kelalaian yang kita lakukan, kemudian kita menyesal. Ini luar biasa kata Rasulullah, ya. Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah, diterangkan bahwa penyesalan adalah bagian daripada taubat. Jadi ketika kita di dunia menyesal, itu adalah penyesalan yang luar biasa, yang hebat, yang Allah titipkan kepada kita agar kita bisa memperbaiki diri. Lantas bagaimana kita cara penyesalan yang baik? Ya, penyesalan yang baik ini tentunya kita berusaha untuk memperbaiki agar kita senantiasa taubat nasuha, jaluk pangapura karo Gusti Allah. Kemudian apa maning? Kemudian kita perbaiki hubungan dengan manusia, bengen sing angku, sing sombong, sing arepe dewek, sing orang ngargai batur sedulur, kian mulai diperbaiki, ya. Mulai ditata hati kita yang tadinya keras, mulai kita lembutkan. Yang tadinya sombong mulai kita perbaiki, kita lembutkan. Yang tadinya jadi pelit kian mulai bisa berbagi. Yang tadinya jarang ke masjid kita mulai mengmasjid, memusola, kita mulai memperbaiki diri, siap-siap, ya, siap-siap apa? Siap-siap barangkali Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan memanggil kita dalam keadaan sudah memperbaiki hubungan kita dengan manusia, ketemu karo batur, pangapura kula ya, bukan duwe salah, ampura, iya, saling mendoakan, sekarang itu apalagi kalau sudah tua itu tidak seperti muda lagi. Kalau dulu masih muda masih ego, masih pengen menang dewek, masih keras, masih pokoknya masih ya karpe dekiku. Tetapi ketika kita sudah usia kita sudah tua, sudah senja, kita sudah saling menitipkan dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara, saling menitipkan, ya. Sudah seharusnya kita saling mengingatkan, saling menitipkan. Bokat kita dua salah, jaluk pangapura, ya. Bokatan anak sing ora kelingan,
kita duwe utang, duwe apa, diingatkan. Jaluk diikhlasakan ya sing mau ikhlas, tapi ya utamanya kita harus apa? Saling mengingatkan, intinya mah saling mengingatkan. Jadi memperbaiki hubungan dengan manusia ya, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani proses kehidupan. Dan yang terakhir kata para ulama, ganti kesalahan-kesalahan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jalan bengkok yang dulu pernah kita lalui, pernah kita jalani, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan, kita perbaiki. Bengen salah kini dibagusi, lobang-lobang salah, lobang-lobang dosa yang sudah kita gali di masa lalu, kita perbaiki, kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan, dengan memperbanyak zikiran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu dalam rangka menutupi lobang salah, lobang dosa, lobang maksiat, lobang yang sudah pernah kita gali di masa lalu, kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Kesalahan-kesalahan yang lalu yang sudah kita tidak mungkin kembali lagi, tidak mungkin kita perbaiki lagi, tapi paling tidak saat ini adalah memperbaikinya dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Orang yang pernah kita sakiti, kita sekarang sayangi, kita sekarang hormati, kita sekarang betul-betul minta maaf. Jadi kesalahan diperbaiki dengan kebaikan-kebaikan yang masih ada. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki diri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun agung pangapunten. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.